Kabar bahagia datang dari Widi Mulia. Tepat hari ini tanggal 2 Mei, personel AB3 ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26. Tidak ada pesta kemeriahan seperti yang dilakukan oleh selebriti yang lain. Widi menyambut hari lahirnya cukup di rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Diakui Widi, pesta kecil-kecilan ini sebenarnya tidak direncanakan. Beberapa kerabat keluarganya membuat acara ini dengan maksud memberikan kejutan. Ngomong-ngomong, bagaimana reaksi Tak hanya itu, kini tengah giat-giatnya ditekuni Tere, di samping kesibukannya mempersiapkan album ketiganya. Apa yang membuat ia tertarik menjadikan dunia pendidikan sebagai salah satu ladang usahanya? Berikut penuturan Tere yang kami temui usai mengisi acara di salah satu stasiun TV swasta. Kebetulan juga sesuai dengan ilmu yang sudah aku dapatkan di kampus ya tentang menginformasikan ya, komunikasi kan, promotion company, dan itu juga related dengan apa yang aku suka saat ini. Sulitnya mendapat pengetahuan mengenai sebuah institusi pendidikan menjadi salah satu pemicu Tere dan teman-temannya membuat perusahaan ini. Kita mau bikin sebuah promotion company yang tugasnya tidak hanya menginformasikan tentang detail informasi dari institusi pendidikan, tapi juga kita bikin semacam semacam research gitu. Jadi semua data yang diinginkan oleh publik itu bisa diperoleh secara objektif. Untuk langkah awal, Tere dan teman-temannya akan menyebar informasi seputar sekolah-sekolah di dalam negeri. Untuk saat ini institusi pendidikan formal dalam negeri dulu, dan kita saat ini targetnya kita batasi dulu dari SD sampai SMP, tapi tidak menutup kemungkinan nanti diperluas dan diperlebar. Boleh jadi usaha yang didirikan Tere di luar dunia musik ini menjadi salah satu bentuk antisipasi seandainya saja karirnya sebagai musisi tidak lagi menjanjikan. Nggak berarti aku mencoba menjadikan profesi baru ini untuk pegangan nanti kalau udah nggak laku, let's say, yang kayak gitu-gitu. Aku percaya rezeki segala macam itu di tangan Tuhan. Kadang ku merasa dan Bukan sekali dua kali, grup band Gigi berkesempatan unjuk gigi di luar negeri. Namun baru kali ini mereka merasakan sebuah kesan yang begitu mendalam saat grup band ini menggelar konser di 4 kota di Amerika Serikat minggu lalu. Sambutan penonton yang begitu antusias serta berbagai pujian yang mereka terima usai manggung membuat kesempatan berharga beraksi di negeri Paman Sam itu menjadi kenangan manis yang sulit untuk dilupakan. 4 orang personel Gigi ini menceritakan pengalaman mereka saat kami temui di acara ulang tahun Anissa, personel band Omelet. Seru banget, ya rame, terus berkesan banget. Satu pengalaman yang menurut kami itu susah dilupain. Banyak cerita menarik yang mereka simpan sebagai oleh-oleh berharga saat manggung di Amerika Serikat. Yang paling berkesan tentulah saat menyaksikan para penonton yang sebagian masyarakat Indonesia di sana serta warga lokal terlihat puas usai pertunjukan. Bahkan bahasa yang berbeda pun sama sekali tidak menjadi kendala. saya lihat dari kacamata kemarin kita main, itu kita sukses gitu ya. Tidak dengan bahasa mereka, dengan bahasa kita, tapi si bule-bule itu benar-benar datang, minta tanda tangan, betah. Datang setelah pagelaran minta tanda tangan, dia ngomong tulus banget bahwa lu terima kasih, lu udah menunjukkan kepada kami satu musik, walaupun kami tidak mengerti apa yang kamu omongkan, dia bilang gitu. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Gigi mengunjungi Amerika Serikat dan menggelar pertunjukan di sana. Tapi baru kali ini mereka mengalami grogi dan demam panggung layaknya sebuah grup band yang baru pertama kali naik pentas. Si Thomas yang biasanya di sini ngadepin tur yang kemarin tuh yang 80 kota sama yang puasa, dia kayaknya nggak pernah deh kencing 1 kali aja, cuek aja gitu. Dia kemarin kencing sampai 6 kali. Iya, ngapain kencing nggak, dulu? perasaan yang seperti itu kan udah lama gitu nggak didapat gitu, bisa dapat lagi gitu kayak gitu. Segala hal kecil dalam perjalanan mereka itu menjadi kejadian yang menarik untuk diceritakan kembali, walaupun hanya sekedar kisah di balik panggung. Jadi kan si klub itu punya security-nya.
mungkin apresiasi mereka pas lihat kita, mungkin dia seneng banget gitu, sampai akhirnya si manajer klub itu tuh ngirimin si bodyguard itu untuk ngejaga kita pas signing gitu. Jadi misalnya ada yang mabuk gitu, rese, minta foto kayak gitu, ya gua berasa jadi Britney Spears aja gitu. Chintami Atmanegara punya hobi baru. Bersama suaminya Bayu Maruto, mereka mengikuti touring motor gede di kota Yogyakarta. Selain seorang pria bernama Bayu Maruto, ada satu nama lagi yang mampu membuat Chintami Atmanegara jatuh cinta, yaitu Harley Davidson. Merek sebuah motor besar yang di mata penyanyi dan bintang sinetron ini sebagai sebuah sosok yang gagah perkasa. Bentuknya yang indah dan khas itulah yang membuat Chintami Atmanegara jauh-jauh memburunya hingga ke kota gudeg Yogyakarta. Untuk saat ini ia mengaku belum mampu memilikinya. Itulah sebabnya kehadiran Chintami dan Bayu Maruto di acara pameran motor besar itu hanya sekedar bekerja sambil mengaguminya. Kebetulan saya tadi malam ada acara di sini. Jadi pagi-paginya begitu tahu ada event ini, wah kita langsung kepengen tahu gitu, dan juga kepengen lihat koleksi-koleksinya Harley, apalagi nih yang terbaru. Ternyata oke-oke banget loh. Untuk sekarang, keinginan memiliki motor besar masih sebatas impian saja. Oh, naksir sekali. Aku masih dalam sebatas angan-angan wacana, tapi belum punya kemampuan. Nah, harganya kan tahu sendiri, satu motor gede itu berapa. Chintami dan motor besar rasanya adalah dua hal yang saling bertentangan. Yang satu begitu feminin, yang lainnya terkesan macho. Rasanya pun sulit membayangkan Chintami yang feminin menunggangi motor besar yang begitu laki-laki. Dibonceng. Aku yang bonceng. Aku kan pernah pinjam, ya. Yang jelas penunggangnya adalah seorang laki-laki yang pernah dekat di hatinya. Mungkin pria itulah yang akhirnya membuat Chintami mengagumi motor besar. Aduh, ini motor kok lain daripada yang lain sih, gitu keren banget gitu. Motornya apa orangnya? Motornya apa orangnya? Motornya. Orangnya dulu keren, sekarang udah gak keren. Anda masih bersama Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut beberapa kabar pendek yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda. Kabar bahagia datang dari Widi Mulia. Tepat hari ini tanggal 2 Mei, personel EB3 ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-26. Tidak ada pesta kemeriahan seperti yang dilakukan oleh selebriti yang lain. Widi menyambut hari lahirnya cukup di rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Diakui Widi, pesta kecil-kecilan ini sebenarnya tidak direncanakan. Beberapa kerabat keluarganya membuat acara ini dengan maksud memberikan kejutan. Ngomong-ngomong, bagaimana reaksi Widi saat mengetahui hal tersebut? Karena ini kejutan, otomatis jadi kejutannya berhasil, jadi saya merasa terkejut. Tapi seneng gitu. Kita sama-sama nggak suka dikasih kejutan, padahal beberapa waktu lalu dia juga ulang tahun, dia juga nggak suka gitu loh. Bahkan tiup lilinnya juga nggak suka, sama aku juga nggak suka. Jadi kita jadi kayak jadi sama-sama dikerjain gitu loh. Usia lebih dari 1/4 abad bukan lagi terhitung masih belia. Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Widi. Namun tentunya ada keinginan yang belum tercapai, termasuk masalah jodoh tentunya. Oke, harapan orang tua itu penting banget ya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapannya mereka gitu. Jadi ya kalau memang keinginan mereka untuk saya untuk cepat-cepat berkeluarga, gitu. Saya yakin itu demi kebahagiaan saya juga. Dan kalau mereka bahagia, kalau saya bahagia, saya udah lebih bahagia banget gitu. Jadi ya saya akan berusaha memenuhi harapan mereka, itu aja. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.